Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ibu mau tanya nih, hidup rukun itu gimana sih? Eits, adik-adik nggak perlu bingung gitu dong. Karena di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup rukun di sekolah. Sebelumnya, yuk kita kenalan dengan ibu-ibu guru yang akan mengajar kita di video kali ini. Yang pertama ada Ibu Intan Mahdiatunisa. Yang kedua ada Ibu Lu'lu Saadah. Yang ketiga ada Ibu Hana Alfia Salsabila. Kemudian ada Ibu Asyifa Lutfiana Arfani. Yang kelima ada Ibu Salma Fitratunisa. Kemudian Ibu Hamidah Aufa Aulia. Dan yang terakhir ada Ibu Lia Saifa Sa'diah. Nah, sudah kenal dengan ibu guru kita pada video kali ini? Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Yuk perhatikan dengan seksama dan jangan lupa berdoa dulu ya. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, anak-anak ibu pada semangat semua ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sikap sempurna. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang akan ibu absen dulu ya. Akan ibu panggil satu persatu. Andi Fatur Rahman hadir. Anissa Fatmawati hadir. Bambang Pamungkas hadir. Bunga Citra Lestari hadir. Zain Malik hadir. Alhamdulillah anak-anak ibu pada berangkat semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang acara keperluan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ibu guru akan mengecek semangatnya kalian semua. Tepuk semangat. 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 Oke, pintar. Pasti udah pada sarapan semua ya pagi hari ini. Oke, selanjutnya ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hidup rukun terutama di lingkungan sekolah. Nah, hidup rukun sendiri itu apa sih? Hidup rukun merupakan sebuah konsep hidup yang aman, damai, dan tentram, di mana terciptanya hidup yang saling hormat-menghormati, saling sayang dan menyayangi satu sama lain. Nah, di dalam hidup rukun ini, anak-anak, kalian ini meski memiliki latar belakang yang berbeda, ras, suku, bahasa, bahkan agama, itu harus saling hormat dan menghormati. Nah, hidup rukun ini harus diterapkan di mana saja? Hidup rukun ini harus diterapkan di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, kemudian di mana lagi? Di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan pertemanan kalian. Pintar. Oke, lanjut. Nah, ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran ini serta apa saja kegiatan yang akan nanti kalian lakukan setelahnya. Nah, yang pertama, kalian akan mengetahui pentingnya hidup rukun dan melaksanakan hidup rukun ini di sekolah dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan dan tanya jawab nanti yang akan kalian lakukan, kalian akan menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan teks pendek, begitu ya. Nanti kalian akan membaca bagaimana pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong di sekolah dengan baik. Seperti itu ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hidup rukun.
Siapa yang tahu kira-kira pengertian hidup rukun itu apa? Ya, siapa yang tahu? Oke, baik. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menghargai antar sesama manusia, baik itu antar suku, kemudian antar agama, antar daerah, dan lain sebagainya. Hidup rukun itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Siapa yang tahu gimana bunyi sila Pancasila yang ketiga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, sila Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nanti di sini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok tentang hidup rukun yang berada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, berhubung di kelas ini ada 24 anak, untuk kelompok pertama, nanti untuk siswa dengan absensi 1 sampai dengan 8, untuk kelompok kedua, itu siswa dengan absensi nomor 9 sampai dengan 16, kemudian untuk kelompok taib atau kelompok 3, yaitu untuk siswa dengan absensi nomor 19 sampai dengan 24. Untuk kelompok 1, nanti akan Ibu berikan teks, contoh pengamalan hidup rukun di dalam rumah, kemudian untuk kelompok 2, akan Ibu berikan teks, contoh pengamalan hidup rukun di lingkungan sekolah, dan untuk kelompok 3, akan Ibu berikan contoh teks pendek tentang pengamalan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Yuk, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yuk. Nah, yuk, di dalam teks tersebut nanti kira-kira kalian tulis tuh dalam diskusi kelompok kira-kira apa saja ya contoh hidup rukun di lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, waktu diskusi dengan kelompok Ibu beri 30 menit ya. Oke, time's up, waktu habis. Oke, yuk sekarang perhatikan Ibu. Nah, baik, Ibu akan tanya nih hasil diskusi dari yang telah kalian diskusikan tadi. Ibu tanya untuk kelompok 2, kira-kira apa pengamalan hidup rukun di dalam lingkungan sekolah? Yuk, apa tadi yang udah diskusikan sama teman-temannya? Siapa yang mau menyampaikan? Yuk. Betul. Nah, contoh hidup rukun di lingkungan sekolah yaitu tidak bertengkar dengan temannya, kemudian menghormati guru, saling bertegur sapa jika bertemu dengan temannya ataupun guru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelompok 3, yuk. Kelompok 3, kira-kira contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat itu apa? Apa aja? Oke, melakukan kerja bakti bersama, kemudian gotong royong, saling membantu jika ada temannya yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir untuk kelompok 1 nih, kira-kira pengamalan hidup rukun di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, bersama kakak, ibu, ayah, adik, apa kira-kira? Apa? Betul, tidak boleh berebut mainan sama adik, kemudian menghormati dan menyayangi anggota keluarga, tidak boleh membangkang kepada kedua orang tua. Betul, pintar-pintar anak Ibu. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lulu. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Oke, Ibu jelaskan ya. Hidup rukun adalah pola hidup untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama. Nah, dalam konteks materi yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan membahas mengenai pola hidup untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama teman di lingkungan sekolah. Lalu, apa saja ya contoh dari hidup rukun di sekolah itu? Contoh dari hidup rukun di sekolah sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ketika istirahat, kita harus bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, ada kita harus mau untuk bekerja sama dan belajar kelompok dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang mereka, baik dari latar belakang agama, sosial, suku, maupun daerah asalnya. Contoh yang ketiga yaitu mau meminjami alat tulis kepada teman yang sedang lupa membawa.
Contoh selanjutnya yaitu berbagi bekal makanan kepada teman saat jam istirahat. Contoh lain, ketika sedang berdiskusi bersama teman, kita harus menjelaskan kepada teman yang belum memahami materi pada pembelajaran sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan tugas piket dengan baik dan sesuai dengan jadwal masing-masing anak. Lalu, contoh hidup rukun yang selanjutnya adalah saling menghargai dan menghormati antar teman. Lalu, apa saja ya kira-kira manfaat dari hidup rukun di sekolah ini? Hidup rukun di sekolah akan membuat siswa, guru, dan warga sekolah yang lainnya menjadi lebih nyaman, sehingga jarang terjadi kegaduhan. Nah, hal ini terjadi karena hidup rukun di sekolah menunjukkan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya meskipun memiliki banyak perbedaan. Selain itu, manfaat dari hidup rukun di sekolah ini juga banyak sekali loh. Di antaranya yaitu terciptanya suasana kelas yang nyaman, damai, dan tentram. Suasana belajar di kelas maupun di lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. Materi yang diberikan oleh guru menjadi lebih mudah dipahami. Tidak terjadi kegaduhan. Permasalahan selalu diselesaikan secara bermusyawarah, terhindar dari perkelahian, dan hidup terasa lebih damai dan tentram. Nah, itu tadi materi mengenai hidup rukun di sekolah yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau mengetes dulu nih, apakah ada yang bisa menyebutkan 2 contoh mengenai hidup rukun di sekolah? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bermain bersama dengan teman tanpa membedakan. Iya, yuk satu lagi. Ayo satu lagi. Apa? Membantu teman ketika sedang kesusahan. Oke, baik. Pintar-pintar sekali ya anak Ibu. Oke. Karena waktu sudah habis, Ibu mohon pamit ya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada anak-anak semua. Apabila banyak kekurangannya, Ibu mohon maaf ya. Sekian dari Ibu. Baik anak-anak sekalian, Ibu mau salah satu atau salah 2 maju ke depan untuk mereview materi dari awal sampai akhir tadi ya. Silahkan, nanti Ibu bantu. Yang penting kalian berani maju dulu. Nanti Ibu kasih reward siapa yang mau maju ke depan. Oh, Mbak Fafa ya. Fafa, siapa yang mau nemani Mbak Fafa? Oh ya, Mbak Ayu, ayo. Bapak sama Mbak Ayu silakan maju ke depan. Tadi materinya apa? Ya, hidup rukun, betul. Terus contoh pengamalan Pancasila, ya betul. Silakan Mbak Fafa sama Mbak Ayu menyebutkan satu-satu contoh pengamalan Pancasila. Untuk sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya apa? Ya betul, saling menghormati teman yang berbeda agama. Terus Mbak Ayu? Ya betul, tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat beribadah. Lanjut sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil, yang beradab. Contoh pengamalannya Mbak Fafa? Ya betul, saling menyayangi antar teman. Kemudian Mbak Ayu, contohnya pengamalan sila kedua? Ya betul,
tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya sila ketiga. Bunyinya apa? Ya betul, Persatuan Indonesia. Pengamalannya Mbak apa? Ya betul, menjaga kerukunan antar teman. Bayu, contohnya? Ya betul, menggunakan bahasa Indonesia saat bicara dengan guru. Lanjut, sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, pengamalannya, contoh pengamalannya, Bayu. Ya betul, menghargai pendapat teman saat bermusyawarah atau saat diskusi. Kemudian Mbak Ayu, ya betul, mematikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Oke, yang terakhir sila kelima bunyinya apa? Ya betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya, Mbak Fafa. Ya betul, bersikap adil kepada semua teman. Terus Mbak Ayu. Ya betul, membantu teman saat sedang kesulitan. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Fafa. Nah, ini Ibu kasih reward satu-satu ya. Tangan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ayu dan Mbak Fafa. Silakan kembali ke tempat Mbak Fafa dan Mbak Ayu. Baik anak-anak sekalian, sampai sini ada yang mau bertanya pendapat terkait materi. Oke anak-anak, jadi kalian sudah paham ya tentang materi pada hari ini, yaitu hidup rukun, sikap gotong royong dan saling menolong di lingkungan sekolah. Nah, untuk melihat atau mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan soal dan bisa kalian kerjakan di rumah ya. Oke, ini Ibu bagikan. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan belajar mengenai hidup rukun, sikap tak saling tolong-menolong, dan gotong royong di lingkungan rumah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah adik-adik kita telah belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Sekian dulu video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kami, Ibu dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.